Bismillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul azim. Al-ayat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat duhur. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang macam-macam manusia, klasifikasi manusia, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, manusia secara umum yang dia tahu ketentuan Allah, mana yang halal, mana yang haram, itu di antara manusia terbagi kepada 3 bagian. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wa minhum dzalimun li nafsihi. Ada yang dzalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Yang kedua ada yang muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dan ada juga kelompok manusia yang sabiqun bil khairat biidznillah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang dzalimun li nafsihi. Mereka orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yang mendolimi dirinya sendiri. Mereka tahu Al-Quran, tahu isi Al-Quran, mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang halal, mana yang haram, tapi mereka mendolimi dirinya sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang dzalimun li nafsih yang dimaksud dalam surat Fatir ayat 32 ini adalah alladzi khalaqa amalan sholihan wa akhara sayyi'an, yaitu orang yang mencampur adukan antara amalan-amalan baik wa akhara sayyi'an, dan amalan-amalan yang buruk. Di satu kesempatan dia berbuat amalan-amalan baik, tapi dalam kesempatan lain dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Di sisi lain dia beribadah kepada Allah, tapi dalam kesempatan lain dia bermaksiat kepada Allah. Itu adalah orang yang dzalimun li nafsih, yang menganiaya dirinya sendiri. Terkadang dia sholat, dia saum Ramadan, berhaji, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tapi di sisi lain dia bermaksiat. Terkadang yang wajib dia tinggalkan. Terkadang orang lain saum Ramadan dia tinggalkan. Dia meminum khamar, berjudi dan sebagainya. Di sisi lain berbuat dosa. Orang yang seperti itu tidak konsisten dalam hidupnya seperti itu, dia dzalimun li nafsih, menganiaya dirinya sendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, orang seperti itu wa huwa tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara wa insya'a akhadhahu bidanbih. Jika Allah menghendaki, dia bisa diampuni dari dosa-dosanya karena di sisi lain dia melakukan ibadah kepada Allah. Tapi jika Allah berkehendak, akhadhahu bidanbih, dia bisa pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena di sisi lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa najahu bi tauhidihi minal khuludi finnar, maka yang akan menolong dia dari kekekalan di neraka itu, dari siksaan Allah itu, yaitu bi tauhidihi, yaitu ketauhidannya. Jadi ketauhidan itu bisa menolong kita minal khuludi finnar, dari kekekalan di neraka. Kalau status seseorang itu dolim li nafsi, dalam hidupnya kadang melaksanakan yang wajib, tapi yang haram kadang dilaksanakan juga, yang wajib kadang ditinggalkan, kadang ibadah, kadang bermaksiat. Orang seperti itu, maka yang akan menolongnya itu adalah bitauhidihi, ketauhidannya. Jika tauhidnya baik, bagus kualitas tauhidnya kepada Allah, maka tauhidnya akan menolong dia dari kekekalan di neraka. Kalau tauhidnya buruk, kualitas tauhidnya buruk, maka tidak ada yang menolong dia dari kekekalan di neraka. Ketauhidan seseorang berbeda-beda kualitasnya. Ketauhidan itu adalah keyakinan kita tentang kemahaesaan Allah. Kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah tauhid. Tapi kualitas orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan la ilaha illallah hanya di mulut saja. Setelah mengatakan itu, dia bermaksiat kepada Allah. Tapi ada juga yang mengatakan la ilaha illallah itu bukan hanya di mulut, diiringi dengan hati nuraninya. Dia implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia meyakini semua gerak langkah kehidupannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ketauhidan, kualitas ketauhidan. Kualitas ketauhidan berbeda-beda. Jika kualitas tauhidnya baik, bagus, maka ketauhidannya najahu bitauhidihi midal huldi finnar, akan menolong dia dari kekekalan di neraka. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan wa minhum muqtasid, ada juga dari kalangan umat Islam itu yang sudah mengetahui Al-Quran mana yang wajib, mana yang haram. Selain yang dolim li nafsi, ada juga yang muqtasid, yaitu muqtasid artinya pertengahan. Iktisad itu sering diartikan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam berada di tengah-tengah antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Tidak memihak kepada pemodal, tidak memihak kepada, tapi dia berada di tengah. Iktisad itu pertengahan. Muqtasid orang yang berada di tengah-tengah. Maksudnya menurut Ibnu Taimiyah, orang muqtasid ini yaitu alladzi amila bima aujaballahu wa taraka ma harramallahu alaihi faqat, yaitu orang yang dia hanya beramal dengan yang wajib saja, wa taraka ma harramallahu faqat, dan meninggalkan yang haram saja dalam hidupnya. Hidupnya dia melaksanakan yang wajib, yang haram pun dia tinggalkan. Tapi dia tidak memperhatikan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan makruh, tidak diperhatikan. Terkadang yang sunnah dia laksanakan, terkadang juga ditinggalkan. Yang makruh kadang dia tinggalkan, kadang juga dia jalani perbuatan-perbuatan. Itu orang yang pertengahan, orang yang muqtasid. Menurut ulama, orang yang seperti itu, yang mampu melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, hadhihi halul abror, itu sudah cukup baik, kondisinya cukup baik. Jika kita dalam kehidupan kita mampu melaksanakan yang wajib, kemudian semua yang haram mampu kita tinggalkan, hadhihi halul abror, kondisi kita sudah cukup baik, selamat, karena yang wajib sudah kita laksanakan. Jika kita laksanakan yang wajib, mendapatkan pahala. Yang haram sudah kita tinggalkan, sudah cukup baik jika kondisi kita seperti itu. Yang haram kita tinggalkan, meninggalkan yang haram, kita mendapat pahala dan tidak ada dosa. Jadi jika kita mampu melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu sudah cukup baik, minimal mempertahankan itu.
Ada juga golongan yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah, yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabaqo mendahului, sabik saling mendahului, itu diartikan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini bukan hanya yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, tapi yang sunnah pun dia laksanakan. Itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang sunnah dia laksanakan, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Itu orang yang sabiqun bil khairat biidnillah. Dia sholat wajib, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, saum Ramadan tidak pernah ditinggalkan, dia berhaji, dia berzakat, yang haram juga dia tinggalkan, tidak pernah meminum khamar, tidak pernah mabuk-mabukan, meninggalkan perzinahan, meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Yang sunnah dia laksanakan. Itu orang yang sabiqun bil khairat biidnillah. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang seperti itu alladzi hasala lahul kamalul iman, yaitu yang berhasil meraih kesempurnaan iman. Bistifrogi wus'ihi, yaitu dengan mengerahkan segala usahanya, kesungguh-sungguhannya. Jadi kesempurnaan iman itu akan kita dapatkan jika kita istifrogus ini, mengerahkan segala usaha kita. Dengan usaha yang keras kita akan dapatkan hasalalahul kamalul iman. Tanpa usaha keras sulit bagi kita untuk melaksanakan yang tadi, melaksanakan wajib yang sunnah. Itu harus usaha ya. Siang dia saum sunnah, entah Senin Kemis atau malam pun juga dia bangun salat malam, istifrogusi dengan mengerahkan segala kesungguh-sungguhan, maka dia berhasil hasalalahul kamalul iman, berhasil meraih kesempurnaan iman. Dengan usaha yang keras kesempurnaan iman kita dapatkan. Maka kesimpulannya itu tidak akan kita dapatkan kesempurnaan iman tanpa istifrogus ini, tanpa mengerahkan segala usaha. Dengan usaha yang keras kesempurnaan iman itu akan kita dapatkan. Ilman wa amalan, tentunya dikarenakan ilmu kemudian amal. Jadi dalam beribadah harus ilmu dulu kemudian amal ya. Tanpa ilmu, amal tanpa ilmu ya. Ibadah tanpa ada syariat, kita laksanakan saja ibadah tanpa kita tahu apakah ibadah itu harus dilaksanakan atau tidak, maka tentu itu tertolak. Dalam ibadah harus ada ilmu dulu. Oh ya, ini diperintah, ini disyariatkan, ayatnya ini, hadisnya ini yang menunjukkan ini harus dilaksanakan. Setelah ada ilmu itu kemudian diamalkan, barulah itu makbul, ibadah tersebut diterima. Ulama sepakat al ilmu qoblal amal, ilmu dulu baru amal. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dengan ilmu kemudian kita amalkan, mengerahkan segala usaha kita, maka dia orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu al-ihtida'ut tam wal amnut tam fid dunya wal akhirah. Dia yaitu orang yang termasuk mendapatkan petunjuk yang sempurna, wal amnut tam, dan keamanan kenyamanan yang sempurna fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dia mendapatkan petunjuk yang sempurna dalam hatinya bahwa ini jalan yang benar yang harus dilaksanakan secara istiqomah, secara konsisten dalam beribadah kepada Allah. Wal amnut tam, dan dia mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam hatinya yang sangat sempurna. Orang yang sudah terbiasa dia melaksanakan hal yang sunnah, meninggalkan yang makruh, bahkan ketika tidak dilaksanakan amalan yang sunnah itu, dia merasakan goyah hatinya, tidak tenang, gelisah, padahal itu amalan sunnah, bukan wajib. Tapi karena sudah terbiasa, dia mendapatkan petunjuk dan kenyamanan dengan amalan itu. Ketika tidak dilaksanakan, dia merasa gelisah, kenyamanannya hilang. Maka dengan
dia konsisten melaksanakannya itu, dia mendapatkan al-amnu tam fid dunya wal akhirah, ketenangan batin yang sempurna fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan tentunya kelak dia di akhirat mendapatkan kebahagiaan atas apa yang dia lakukan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, maka tentu kita lebih ingin untuk menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang sabikun bil khairat bidillah, yang bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan, ketimbang menjadi orang yang dolim li nafsi atau orang yang muktasid, yang pertengahan. Maka kita lebih memilih yang sabikun bil khairat. Syaratnya yaitu istifrogus, mengerahkan segala usaha kita, melawan rasa lelah, rasa malas dan sebagainya, sehingga ketika sudah terbiasa kita mendapatkan al-amnu tam, kenyamanan, kenikmatan atas amalan-amalan itu. Bahkan ketika kita tinggalkan kita merasa gelisah, meskipun itu amalan sunnah. Biasa setiap sholat itu ke masjid, ketika tidak ke masjid, sholat di rumah ada perasaan berbeda, hilang kenyamanan. Maka kita biasakan itu semua, yaitu dengan istifrogus ini, mengerahkan segala usaha, maka kita akan mendapatkan hasalalahul kamalul iman, akan mendapatkan kesempurnaan iman. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam yang mampu tergolong kepada orang yang sabikun bil khairat biidznillah, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.